Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2109. Chapter 2109 Perubahan di Kekaisaran Malam Gelap. Star Moon Kingdom, Advance Bar di kawasan bisnis White River City. Ketiga lantai bar itu telah disewakan, tapi selain NPC, dua lantai pertama kosong. Pemain hanya menempati ruang VIP lantai atas. Beberapa pemain di ruangan itu semuanya level 65 atau lebih dan mengenakan perlengkapan level 60 tingkat atas. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berbaju biru, yang menatap melalui jendela, mengagumi pemandangan yang makmur. Tiba-tiba, seorang assassin berjubah hitam level 64 memasuki ruangan, melihat yang lebih tua, dan berkata, "Penatuai, kami baru saja menerima berita yang menyatakan bahwa Cahaya Lilin telah mulai menjual ramuan stamina eksotis dalam jumlah besar di Kerajaan Malam Gelap. Persekutuan perdagangan juga mulai menjual sesuatu yang disebut batu permata stamina. Setiap batu permata stamina dapat meningkatkan tingkat pemulihan stamina pemain sebesar 7%. Cahaya Lilin hanya menerima material khusus Kerajaan Malam Kegelapan sebagai pembayaran, yang tidak hanya menggandakan harga untuk material ini, tapi berbagai kekuatan juga telah berhenti menjual apapun yang mereka miliki dalam stok." Petik 2. Batu permata stamina. Tetua berpakaian biru tercengang ketika mendengar ini. Berapa banyak yang mereka jual? Berdasarkan investigasi kami, Candlelight telah menyiapkan 60 stamina gemstone untuk dijual di Dark Knight City, jawab assassin tersebut. 60. Betapa murah hati. Penatua itu mengungkapkan keterkejutannya atas jawaban si assassin. Apakah Zero Wing sudah gila? Pemain yang sering mengunjungi peta netral memahami betapa berharganya item seperti batu permata stamina. Selain itu, semakin banyak batu permata stamina yang digunakan seseorang, semakin berharga jadinya. Dengan 60 batu permata stamina, seseorang dapat melengkapi tim dengan 20 orang yang kemudian dapat beroperasi di peta netral tanpa harus kembali ke kota untuk memulihkan stamina. Keuntungan yang bisa didapat dari tim seperti itu akan menakutkan, terutama saat menjelajahi peta netral baru. Jika Zero Wing mengorganisir tim seperti itu akan mendapatkan keuntungan luar biasa atas pesaingnya. Namun, Zero Wing bersedia menjual stamina gemstones, mengorbankan kesempatan yang begitu menakjubkan. Hanya orang gila yang akan melakukan aksi seperti ini. Sepertinya kita masih meremehkan Zero Wing. Starling akan kesulitan mencegah persekutuan mempengaruhi ekonominya. Siapkan segera bahan-bahan yang diperlukan. Kita menuju ke kota malam gelap, perintah tetua berpakaian biru saat dia berdiri dari kursinya. Dia, seperti orang lain di domain God, mengira Zero Wing hanya mempermalukan dirinya sendiri dengan menantang Starling di Kerajaan Malam Gelap, tapi sekarang, tampaknya semua orang telah meremehkan tekad dan kekuatan persekutuan. Kemungkinan besar tidak ada yang mengira Zero Wing bersedia dan mampu melakukan tindakan seperti itu. Berbagai kekuatan utama Kerajaan Malam Gelap telah mengambil langkah mundur sehubungan dengan Starling, tetapi sekarang karena masa depan mereka dipertaruhkan, tidak ada yang akan memindahkan peringatan Starling. Dengan betapa menggoda batu permata stamina, harga bahan khusus kekaisaran akan naik secara astronomis. Tidak seperti bahan langka biasa, bahan khusus itu unik untuk negara tertentu. Starling menggunakan material khusus Kerajaan Malam Kegelapan sebagai fondasi Starling Trading Fin dalam persaingan dengan firma perdagangan kerajaan dan kerajaan lain. Jika harga material khusus Kerajaan Malam Kegelapan mencapai ketinggian yang tidak masuk akal atau pasokan terputus, keuntungan Starling akan anjlok. Bagaimanapun, berbagai negara adidaya mengandalkan persekutuan perdagangan dan koneksi luas mereka sebagai sumber pendapatan utama mereka, dan untuk Starling, ini mengandalkan materi khusus kekaisaran sebagai fondasi. Tanpa fondasi ini, Starling akan berjuang untuk menghasilkan uang melalui persekutuan perdagangannya. Sementara itu, keheningan yang mematikan menyelimuti kantor pemimpin persekutuan, yang ditempati Lu Xingluo, di kediaman kota malam gelap Starling. Tak satu pun dari eselon atas persekutuan yang hadir di ruangan itu berani mengucapkan sepatah kata pun. Dalam waktu singkat, Starling telah berubah dari mampu membeli lebih dari 10.000 bahan khusus menjadi hanya beberapa ratus. Apalagi jumlah ini terus menurun seiring berjalannya waktu. Situasi ini tidak hanya sangat memengaruhi kemampuan Starling untuk memproduksi barang dagangan khusus, tetapi juga meningkatkan biaya produksi secara drastis. Akhirnya, Starling memiliki 3 sumber pendapatan utama untuk koin.
Sumber pertama adalah firma perdagangan persekutuan. Yang kedua adalah tim pembudidaya uang dan anggota persekutuan menyelesaikan kues persekutuan. Sumber ketiga berasal dari kota persekutuan. Meskipun Starling sekarang memiliki rumah lelang NPC sebagai sumber pendapatan keempat, ia baru saja mengambil alih rumah lelang ini. AED masih perlu waktu sebelum persekutuan memperoleh keuntungan yang signifikan dari sumber ini. Penurunan pendapatan kecil karena gangguan Zero Wing sudah bisa ditoleransi, tetapi dampaknya sama sekali tidak kecil. Pada titik ini, persekutuan perdagangan Starling menghasilkan keuntungan 20% lebih sedikit dari biasanya, dan persentase itu terus meningkat. Kesulitan ini akan sangat mempengaruhi perkembangan persekutuan. Untuk memperburuk keadaan, ini terjadi karena Starling perlu memigrasi kota guild ke lokasi baru. Merelokasi kota persekutuan membutuhkan banyak dana, dan kerugian laba berarti Starling harus menunda perpindahan. 0. Sayap. Ekspresi Lucy Luo berubah menjadi sesuatu yang suram saat dia membaca laporan di tangannya. Dia kemudian menoleh ke daun web dan menggeram, "Beritahu bawahan kami untuk segera menaikkan harga pembelian material khusus kerajaan Star Moon." "Berapa banyak yang harus kita kumpulkan, Ketua Serikat?" Daun web bertanya. "Naikkan 50%. Saya ingin melihat siapa di antara kita yang akan bertahan paling lama," kata Lu Xingluo. "Bagaimana dengan batu permata stamina?" Daun web bertanya. "Jika kekuatan lain mendapatkan mereka, mereka akan lebih mudah menjelajahi peta netral di sekitar kerajaan malam gelap. Kami tidak memiliki banyak bahan yang tersisa. Biarkan kekuatan itu memilikinya. Bagaimanapun, persekutuan perdagangan cahaya lilin hanya memiliki 60 batu permata stamina untuk dijual. Bahkan jika suatu kekuatan membeli semua 60, itu hanya akan cukup untuk melengkapi tim yang terdiri dari 20 orang. Itu tidak akan cukup untuk merusak struktur kekuatan kekaisaran," kata Lu Xingluo dengan nada menghina. "Selain itu, berapa lama Zero Wing bisa bermain-main di Dark Knight City? Alihkan fokus Anda ke kerajaan bintang bulan. Sekarang Zero Wing telah kehilangan koneksi kamar dagang rahasia, ia hanya bisa berjalan di sekitar kerajaannya sendiri. Lebih dari 10 peta netral bertetangga dengan kerajaan malam gelap yang cocok untuk pemain saat ini. Tidak peduli seberapa kuat tim beranggotakan 20 orang itu, mereka hanya bisa menjelajahi satu peta netral paling banyak. Tim tidak akan punya waktu untuk menjelajahi peta netral lainnya, apalagi memengaruhi tim eksplorasi Starling. Sebaliknya, saat Starling menaikkan harga produk khusus kerajaan Star Moon, biaya operasi Zero Wing akan naik dan margin keuntungannya akan menurun. Bahkan jika Zero Wing memiliki rumah lelang kota Sungai Putih, perkembangannya akan mandek. Ketika berbagai kekuatan besar terus berkembang di peta netral, stagnasi pada akhirnya akan menghilangkan sayap nol dari domain dewa sama sekali. Dimengerti, daun web mengangguk. Sementara itu, toko firma perdagangan cahaya lilin di kota malam gelap semarak hampir setiap kekuatan di kekaisaran berkumpul untuk melihat produknya. Bahkan perwakilan dari kerajaan dan kekuatan kekaisaran lain telah datang untuk memeriksa barang-barang tersebut. Setiap pemain di toko telah menukar 1 emas bahan khusus untuk memenuhi syarat lelang stamina gemstone yang akan datang. Tak satu pun dari mereka peduli dengan ancaman Starling. Kecuali Starling ingin rumah lelang kota malam gelap gulung tikar, ia tidak akan berani mengikuti dan melarang semua orang yang berbisnis dengan cahaya lilin. Semuanya, stamina gemstone akan dijual dalam 3 set. Tawaran akan mulai dari 300 emas bahan khusus. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 emas. Jika semua orang setuju, ayo lelang dimulai. Semua orang di aula lantai pertama menjadi gelisah dengan pengumuman Yulan. 400 emas. Petik 1. 450 emas. Petik 2. 600 emas. Satu demi satu kekuatan besar meneriakkan tawaran astronomi, tetapi pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang bisa menandingi negara adidaya yang diam-diam berpartisipasi dalam pelelangan. Set pertama batu permata stamina dijual seharga 1250 emas, menyebabkan banyak persekutuan dan tim petualang yang berpartisipasi mengeluh karena kecewa. Dengan uang sebanyak itu, mereka bisa melengkapi pemain dengan peralatan tingkat atas. Namun, tidak satu pun dari pemain ini yang menganggap harga tidak masuk akal. 3 batu permata stamina dapat memungkinkan seorang ahli menjelajahi peta netral dengan bebas. Jika ahli puncak negara adidaya memiliki kebebasan ini, mereka dapat dengan mudah mendapatkan kembali biaya batu permata stamina melalui peluang yang mereka temukan. Itu pasti perdagangan yang berharga. Jika mata uang penawaran tidak terbatas pada bahan khusus, harganya kemungkinan akan naik lebih tinggi. Berbagai negara adidaya terus memenangkan stamina gemstones dalam pelelangan.
Pada akhirnya, 20 set telah menjaring hampir 27.000 emas dalam bahan khusus untuk Zero Wing, yang bahkan melampaui harapan si Feng. Zero Wing telah memperoleh cukup banyak stok bahan melalui lelang ini, tapi sayang sekali kesuksesannya berakhir di sini. Mu Cheng, yang mengenakan jubah hitam di tengah-tengah kerumunan, sedikit kecewa melihat stamina Gemstones habis. Sementara Zero Wing memang memengaruhi operasi Starling dengan menjual stamina Gemstones, rencananya tidak dapat berjalan dalam jangka panjang. Setelah pelelangan berakhir, Dark Knight City akan kembali normal, sementara Zero Wing hanya mendapatkan material khusus. Tentu, Mu Cheng bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Semua negara adidaya berpikir sama. Namun, saat kerumunan hendak pergi, senyum melankolis berjalan ke tengah aula. Lambang Master Forger yang dia kenakan dan aura keagungannya menarik banyak perhatian para pemain. Bahkan berbagai negara adidaya hanya memiliki segelintir lifestyle masters, apalagi Master Forgers. Lelang hari ini untuk stamina Gemstones telah berakhir. Lelang berikutnya akan berlangsung besok pada waktu yang sama. Pelanggan yang gagal memenangkan batu permata hari ini dapat mengunjungi kami. Senyum melankolis diumumkan. Setiap anggota dari Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin yang menghabiskan lebih dari 3 emas di toko kota ini akan memenuhi syarat untuk undian berhari-hari. Kami akan memilih satu pemenang setiap 4 jam yang akan dapat membeli satu batu permata stamina seharga 200 emas. Petik 2. Saat senyum melankolis selesai berbicara, keheningan turun di aula. Setelah beberapa saat, banyak pemain angkat bicara. Apakah ini lelucon? Zero Wing memiliki lebih banyak batu permata stamina. Bahkan berbagai negara adidaya menatap senyum melankolis dengan kaget, belum lagi banyak pemain independen. Bagaimana ini mungkin? Penatuai bergumam, keterkejutan mewarnai wajahnya yang tenang. Menjual 60 batu permata stamina sudah luar biasa, namun dari penampilannya, Zero Wing bermaksud untuk terus menjual batu permata itu untuk waktu yang cukup lama. Meskipun dia tidak tahu berapa lama Zero Wing dapat mempertahankan bisnis ini, setiap hari tambahan akan memengaruhi kota malam gelap. Selain itu, dampak yang dirasakan kota akan semakin kuat setiap hari. Setiap lelang setara dengan tim 20 orang lainnya yang dapat menjelajahi peta netral tanpa memperhatikan stamina mereka. Jika Zero Wing mempertahankan lelang ini selama 5 atau 6 hari, kemungkinan besar itu akan mengubah struktur kekuatan di peta netral tetangga kekaisaran. Jika itu terjadi, kerajaan malam gelap kemungkinan akan menemukan penguasa baru. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2110. Chapter 2110 Perubahan Situasi. Berita bahwa Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin akan menjual batu permata stamina dalam jangka panjang menyebar ke seluruh kerajaan malam gelap seperti api. Guild kecil dan tim petualang yang tidak mengungkapkan harapan untuk mendapatkan stamina Gemstones mulai gelisah. Cahaya Lilin menjual batu permata stamina untuk jangka panjang. Ini menarik. Kesempatan kita untuk tumbuh lebih kuat akhirnya datang. Meskipun 60 batu permata stamina sangat menggoda, itu tidak cukup untuk dibagikan. Sudah ada 3 kekuatan super di kerajaan malam gelap, belum lagi guild kelas 1 dan tim petualang top. Ada juga kekuatan gelap yang tersembunyi. Persekutuan kecil dan tim petualang peringkat rendah tidak memiliki kesempatan untuk mengamankan batu permata stamina, dan bahkan jika mereka memenangkan tawaran, apa yang mungkin bisa mereka capai hanya dengan 3 batu permata. Namun, pengungkapan Candlelight baru-baru ini telah mengubah situasi. Jika firma perdagangan Cahaya Lilin benar-benar menjual batu permata stamina dalam jangka panjang, mereka akan memiliki kesempatan untuk membeli sejumlah yang bagus untuk diri mereka sendiri. Cahaya Lilin hanya menerima material khusus kerajaan malam kegelapan sebagai mata uang, dan bahkan jika berbagai negara adidaya memiliki stok material ini dalam jumlah besar, ada batasnya. Selama kekuatan kecil ini menyimpan material mereka untuk beberapa waktu, mereka pasti bisa memenangkan 1 atau 2 tawaran sesekali. Begitu mereka memiliki cukup banyak batu permata, mereka dapat memanfaatkannya sepenuhnya di peta netral. Untuk sementara waktu, berbagai kekuatan kerajaan malam kegelapan memerintahkan anggotanya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bahan khusus, melarang penjualan barang. Mereka akan mendapat lebih banyak keuntungan dari menghabiskan bahan khusus di batu permata stamina dan menjelajahi peta netral daripada dengan menjualnya. Selanjutnya, kekuatan lain akan menyusul kemajuan mereka jika mereka tidak mengamankan batu permata stamina sejak awal. Sementara itu, karena pencopotan Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin dari Kamar Dagang Rahasia, semua perjanjian sebelumnya antara keduanya menjadi batal demi hukum.
Akibatnya, Chamber mulai menarik tenaga dan item yang telah ditugaskan ke Zero Wing City di Star Moon Kingdom. Sementara Yuan Tixin mengatur pemindahan bawahannya keluar dari kantor mereka, seorang wanita heroik dengan baju besi suci yang cantik mendekatinya. Dia menarik perhatian semua orang saat dia memasuki kantor, memesona banyak pria. Seperti yang diharapkan dari Dewi Purple Jade, dia sudah level 66. Dia mungkin bisa menempati peringkat di antara 20 teratas di daftar peringkat kerajaan manapun. Aku pernah mendengar bahwa 2 hari yang lalu, timnya menyelesaikan Epic Team Quest dan membegal Iron Blood Dragon level 60 mitik, mendapatkan pedang Dragon Blood. Pedang itu sangat mengagumkan. Itu bahkan dianggap sebagai salah satu dari 10 senjata epik teratas di domain dewa. Karena pedang itu, Purple Jade sekarang lebih kuat dari ahli puncak lainnya, mendapatkan posisi sebagai salah satu dari 10 pendekar pedang agung domain dewa dari Paviliun Rahasia. Saat para pemain berbicara tentang 10 pendekar pedang agung, kekaguman mereka membuat mereka kewalahan. 10 ahli pedang agung adalah daftar yang diperkenalkan oleh Paviliun Rahasia untuk mempromosikan ahli masing-masing kelas. Semua kelas di domain dewa itu unik, dan beberapa bahkan kebalikan dari yang lain, jadi pertempuran antara kelas yang berbeda tidak dapat secara akurat menentukan ahli yang lebih kuat. Oleh karena itu, Paviliun Rahasia telah memperkenalkan daftar peringkat baru untuk masing-masing dari 12 kelas utama. Masing-masing daftar hanya memiliki 10 pemain, dan mereka dinilai hanya berdasarkan kekuatan mereka. Standar tempur dan catatan pertempuran tidak penting. Selain itu, tujuan dari daftar 12 kelas ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bersinar, jadi hanya pemain berusia 30 tahun atau lebih muda yang dapat memenuhi syarat untuk daftar peringkat. Tentu saja, batas usia ini juga memungkinkan Paviliun Rahasia menghindari menyentuh berbagai fondasi negara adidaya. Berbagai negara adidaya memperlakukan monster lama mereka sebagai rahasia inti, dan jika Secret Pavilion mengungkapkan rahasia ini kepada publik, negara adidaya akan bersatu melawan organisasi. Ketika Purple Jade telah memperoleh Dragon Blood Sword, tidak hanya itu membuatnya mendapatkan posisi di daftar Swordsman, tapi dia juga mendapatkan peringkat ke-8. Paman Yuan, kami baru saja menerima pesan dari atasan. Mereka ingin kita membeli beberapa batu permata stamina dari Zero Wing, lebih banyak, lebih baik, kata Purple Jade, tersenyum saat dia berjalan ke Yuan Tixin. Mereka sangat tidak tahu malu. Kami baru saja membuang Zero Wing dari kamar dagang rahasia, namun mereka ingin saya bernegosiasi dengan persekutuan. Mengapa mereka tidak berbicara sendiri dengan Zero Wing? Yuan Tixin tidak bisa menahan amarahnya yang semakin besar ketika dia mendengar pesan yang disampaikan. Yang disebut petinggi, Purple Jade yang dimaksud adalah anggota tingkat lanjut kamar dagang rahasia. Paviliun Rahasia telah memperingatkan mereka untuk tidak begitu saja mencaplok anggota Chamber, terutama Zero Wing karena potensi besar yang ditunjukkan belakangan ini. Namun, 5 anggota tingkat lanjut lainnya telah mengabaikan peringatan Secret Pavilion dan meninggalkan Zero Wing. Sekarang setelah mereka mereka ingin dia menempatkan pembawa damai. Tapi Zero Wing sangat luar biasa. Itu telah mengungkapkan sesuatu yang sama berharganya dengan batu permata stamina, dan 5 kekuatan menyesali tindakan mereka. Kudengar mereka sibuk menjelajahi tanah Brutegat yang baru ditemukan dan sangat membutuhkan item yang dapat meningkatkan stamina maksimum atau tingkat pemulihan pemain, kata Purple Jade sambil terkikik. Mereka panik sekarang. Mereka membuang kesempatan mereka untuk membeli batu permata stamina hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada Starling dan menekan Zero Wing. Sekarang, mereka semua kesal dengan Starling. Petik 2. Namun, Starling kali ini menjadi serius. Tidak hanya menaikkan harga bahan khusus kerajaan Star Moon, tetapi juga mulai menjual barang dagangan serupa ke Candlelight dengan harga lebih murah. Banyak pemain sudah mulai berbelanja di Starling Trading Firm. Tidak ada yang membeli produk umum dari Cahaya Lilin. Saya khawatir Candlelight telah kehilangan 2/3 dari keuntungan biasanya, kata Yuan Tixin. Untuk memperburuk keadaan, kekuatan kerajaan biji telah mengincar wilayah Zero Wing. Sebagai perbandingan, Starling hanya perlu mengkhawatirkan batu permata stamina milik Zero Wing. Meskipun batu permata stamina sangat berharga, Starling bukanlah kekuatan super tanpa alasan. Dengan 3 rumah lelang NPC dan dukungan Starling Corporation, kekuatan keuangannya tidak begitu mudah untuk diguncang. Selain itu, Starling memiliki kendali atas sebuah benteng di negeri undead kuno, peta netral terpenting kerajaan malam gelap. Terlalu sulit bagi Zero Wing untuk berdampak negatif pada keuangan Starling. The Ancient Undead Country adalah paket ekspansi baru yang telah dipicu di Dark Knight Empire, dan Starling bertanggung jawab untuk memicunya.
The Ancient Undead Country pernah menjadi kekaisaran besar, tetapi karena perang kuno, itu telah jatuh ke dalam kehancuran. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa negara boneka hidup kuno bahkan lebih kaya daripada kerajaan biji dalam hal sumber daya. Selain itu menampung satu-satunya dungeon regional mode dewa yang diketahui di antara selusin kerajaan dan kekaisaran tetangga. Karena kekuatan Starling yang dimiliki di negeri undead kuno, bahkan berbagai super guild takut akan kekuatan super dan harus memberikan rasa hormat yang pantas. Persekutuan super domain dewa tidak hanya takut pada Starling karena dukungan persekutuan Starling, dan jika hanya itu kekuatan yang dimiliki persekutuan, anggota tingkat lanjut kamar dagang rahasia tidak akan mengizinkan Starling untuk bergabung dengan barisan mereka. Zerowing sepenuhnya mampu kembali ke kamar dagang rahasia dengan batu permata stamina. 5 kekuatan lainnya tidak akan keberatan. Jika Zerowing mendapatkan kembali akses ke saluran penjualan kami, itu pasti mampu untuk melanjutkan pertarungannya dengan Starling sambil tumbuh lebih kuat, kata Purple Jade, mengangguk. Dia, juga, mengerti betapa kuatnya Starling, dan fakta bahwa Zerowing telah membuat negara adidaya itu menderita sebanyak yang sudah terjadi sangat mengesankan. Memang, Yuan Tixin setuju dengan wanita muda itu. Starling akan berjuang untuk menekan Zerowing secara finansial jika persekutuan yang lebih kecil kembali ke kamar dagang rahasia. Setelah itu, Yuan Tixin menghubungi Si Feng untuk melaporkan kabar baik tersebut.